Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dalam kegiatan Pia dan Per Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Nah, semangat ya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita merayakan apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, hari ini kita juga akan ditemani oleh frater loh. Siapa ya nama fraternya? Nanti kita kenalan ya bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum mengawali kegiatan Pia Per hari ini, kita bernyanyi bersama. Bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas karunia-Mu, secara khusus atas kesempatan hari ini. Hari ini kami ingin belajar bersama-sama, mendengarkan sabda-Mu, dan belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu, dan ajarilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi pewarta sukacita. Kami panjatkan doa kami ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya di masa-masa begini. Ya, sekarang kita kembali lagi ke pertemuan iman, pendampingan iman anak. Nah, hari ini ada yang masih tahu nggak gereja merayakan apa? Namanya tuh Tritunggal Maha Kudus. Nah, itu ngomongin apa sih, Frater? Kita akan bahas nanti bareng-bareng ya. Sebelumnya kita ingin baca Injil dahulu. Injil hari ini itu bagus. Dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Frater akan bacakan ya. Tapi jangan lupa tenang dulu. Duduk dulu. Hening. Kita ingin mendengarkan suara dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat ya. Nah, kayak yang Frater bilang tadi, hari ini gereja itu merayakan apa? Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ya. Kalau mendengar Romo mungkin pas homili atau pernah mendengar dari orang tua atau kakak bina iman, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu merayakan apa sih, Frat? Nah, ada yang pernah mendengar istilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus gak? Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allahnya satu atau tiga ini? Ayo. Jadi di gereja kita itu, adik-adik di agama Katolik, meyakini bahwa Tuhan kita itu, Allah kita itu ada satu, tetap ya. Tuhannya satu. Nah, tapi perannya beda-beda. Ada Allah Bapa, Bapa itu bertugas menciptakan, lalu Putra itu bertugas untuk mendampingi kita ya. Yesus turun ke dunia. Nah, Yesus itu, Tuhan Yesus itu adalah Allah Putra. Ya. Turun ke dunia terus menyelamatkan kita lewat disalib ya. Disalib lalu menyelamatkan kita. Lalu yang terakhir Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus itu yang kemarin kita rayakan. Hari raya apa? Pentakosta. Ya, betul. Nah, itu merayakan turunnya Roh Kudus. Nah, jadi gereja Katolik percaya kalau Tuhannya satu. Nah, cuma perannya beda-beda. Allah Bapa tugasnya menciptakan, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus tugasnya itu untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari dosa, dan Allah Roh Kudus tugasnya untuk mendampingi kita, mendampingi manusia agar dapat mencapai keselamatan, agar dapat hidup dengan baik ya. Nah, kok kesannya sulit, Frater? Nah, maka dari itu Frater kali ini bawa istilahnya itu gambaran ya, bayangan gimana sih yang Allah yang satu itu kok punya tiga peran. Nah, tapi Allah yang tiga peran itu kok satu juga. Nah, ini ya Frater bawa contohnya adalah spidol ya.
Mungkin kalau adik-adik pernah lihat spidol ini, nah ini unik nih tutupnya ya, bisa digabung-gabungin ya. Jadi spidolnya itu ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna biru. Nah, ini namanya tiga-tiganya apa? Spidol ya. Tiga-tiganya tetap spidol namanya. Gunanya untuk menulis, mewarnai, menggambar. Nah ya. Tapi ini bisa digabung. Nah, saya juga baru tahu ini unik, ini spidolnya bisa digabung ya. Jadi kalau kita pasang gini, set, nah ini nyatu nih. Nah, terus ini juga ditempel lagi, set, nah nyatu. Jadi yang spidol tadinya 3 itu bisa jadi 1 spidol ya, bareng-bareng. Nah, sama Allah kita gitu, kurang lebih gambarannya seperti itu adik-adik. Jadi ada 3 bagian gitu ya. Misalnya yang ini Allah Bapa, yang merah Allah Putra, yang hijau Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya bisa nyatu ya. Set, nempel, set, nempel. Nah, jadi tetap spidol. Jadi namanya Allah tetap. Nah, terus gunanya bersatu buat apa, Fred? Kenapa nggak pisah-pisah? Nah, ini adalah kekuatan dari iman kita, iman Katolik. Yesus, Allah, ingin mengajarkan kepada kita sebagai umat beriman untuk menjadi satu. Jadi hidup sama yang lain itu harus bareng-bareng, nggak boleh mencar-mencar, nggak boleh saling musuhan. Toh kalau saling musuhan ini misah semua nih, hijau misah dengan merah, merah pisah dengan biru. Tapi karena Allah kita itu nempel satu, artinya dia mengajak kita yang percaya sama dia untuk juga hidupnya itu menjadi satu dengan yang lain ya. Nempel ya. Tapi hari nanti bukan berarti tempel-tempelan ya adik-adik, tapi lebih ke arah saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain, tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Nah, kalau melihat Injil hari ini, Yesus mengajak kita yang percaya kepada Dia itu untuk membaptis orang, mewartakan Injil. Nah, membaptis itu maksudnya apa, frater? Nah, bukan berarti nyiramin air ya, guyur air ke orang, bukan. Tapi membaptis itu maksudnya adalah mewartakan kasih. Nah, jadi ajaran iman kita itu, ajaran orang Katolik, ciri khasnya apa, frater? Itu kasih ya. Kalau minggu-minggu sebelumnya udah dibahas tentang kasih, nah ini kita bahas lagi. Jadi artinya mewartakan Injil, membaptis orang itu lebih ke arah mengasihi semua orang agar semua orang dapat merasakan iman kita itu, agar dapat merasakan Yesus yang hadir lewat diri kita. Hebat kan? Jadi melalui peristiwa Tritunggal Maha Kudus yang Gereja Katolik rayakan hari ini, kita itu semua umat beriman diajak untuk saling menjadi satu, mengasihi satu sama lain, agar tetap memperlihatkan bahwa Yesus itu ada di dunia gitu ya, untuk mewartakan kasih kepada siapapun, gak pilih-pilih ya. Nah adik-adik, frater sekarang punya nih gambaran ya. Kita buat prakarya bareng-bareng. Frater pakai kertas, 1 lembar kertas ya. Silahkan adik-adik ambil kertas 1. Kalau susah motongnya, bisa minta tolong kepada orang tua atau kakak-kakak ya, untuk ambil 1 lembar kertas. Ini frater ambil kertas bekas sebenarnya ya, nggak harus bersih. Kertasnya boleh yang udah dicoret-coret ya. Yang penting salah satu sisinya bersih. Kalau yang di sini kotor nggak apa-apa, tapi di sini bersih ya, nanti mau ditulis. Nah, biar hemat lingkungan ya, biar go green. Nah, ini sekarang kita frater kasih arahan ya. Adik-adik, dalam hidup kita itu, nah, itu kita lipat kertasnya. Set, lipatnya ke arah mana? Ikutin frater ya. Lipatnya ini full 1, dilipat ke sini ya. 1 jadi full ya. Nah, gini. Jadi begini. Udah. Jadi dari gini tadi, dari lurus, terus habis itu dilipat
Nah, ya, jadi bentuknya segitiga ya. Tapi bawahnya masih ada. Terus yang kedua, ini juga dilipat lagi, bentuk segitiga juga ya. Jadi dari sini set dilipat. Iya. Jadi bentuknya jadi rumah ya. Nah, dari sini dari segitiga kita lipat lagi. Set ya, jadi rumah ya. Nah, kalau kesulitan bisa minta tolong kakak-kakak atau orang tua adik-adik ya. Nah, kita mau buat apa sih frater? Kok lipat-lipat. Nah, nanti akan frater kasih lihat. Kita akan buat salib. Nah, oke, sudah. Kalau sudah hasilnya seperti ini, ya. Oke. Kalau sudah sekarang yang bagian ini disobek pojok ini. Nah, ini ya. Ya, samping ini. Aduh, agak keras ini. Nah, ini ya disobek ya. Disobek seret gitu ya, disobek. Nah, jadi disobek ya. Tapi sobeknya usahain lurus ya. Usahain lurus. Terus yang ini juga disobek, tapi sama ya. Ini sama ini juga diusahain sejajar ya, sobeknya. Ya, disobek nih. Seret. Disobek juga. Ya, sobekannya usahain lurus adik-adik. Nah, jadi lurus set. Nah, sekarang rumah-rumahannya jadi kecil ya. Nah, kalau sudah disobek di sebelah sini sama di sebelah sini tadi, sekarang kita buka ya. 1, 2, 3. Kita buka bareng-bareng. Iya, sudah mulai kelihatan nih bentuknya. Kita buka lagi. 1, 2, 3. Iya, ini gambar apa? Iya, ini salib ya. Salib Yesus. Nah, kenapa kita gambar salib? Ya, adik-adik ingat kalau misalnya ditanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu pernah dengar di mana? Adik-adik bisa jawab, oh tahu frater, di tanda salib. Ya betul, pas aku buat tanda salib, nah itu artinya aku percaya sama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi tandanya adalah salib. Ya, Bapak biasanya di sebelah mana adik-adik? Di sebelah kepala ya, Bapa. Lalu Putra di sini ya, di bagian bawah. Lalu kemudian Roh Kudus sebelah mana? Ya, dari kalau ini arah berlawanan frater ya. Ya. Nah, dari kiri ke kanan. Jadi kalau adik-adik biasa buat tanda salib kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kita ulang sekali lagi ya, bareng-bareng ikut frater. Tangannya di mana? Ayo. Ya, siap ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, adik-adik kalau misalnya mau ingat-ingat Allah itu 3 perannya tadi apa aja ya? Kok aku lupa frater? Nah, ingatnya gampang. Buat tanda salib aja ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah buat salib nih, tanda ya. Tanda salib. Sekarang kita tulis tanda salib ini ya. Jadi, adik-adik, kita sebagai orang yang beriman Katolik percaya kalau Allah kita itu ada satu ya, cuma satu. Tapi perannya ada 3 ya. Ada Bapa yang menciptakan, ada Putra yang biasa turun ke dunia ya, Yesus Kristus yang kemudian menyelamatkan kita semua, dan ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Oke. Itu adalah iman Katolik yang harus kita percaya ya. Nah, sekarang ini udah ada salib yang udah kita buat. Kita tulis apa? Kita tulis doa ya. Doanya frater dikte. Teman-teman bisa ikut nanti ya. Atau bisa minta tolong bantuan kepada kakak-kakak atau kepada orang tua untuk bantu tulis ya, tulis doa. Tulisnya di sebelah sini ya, di tengah-tengah sini boleh, nanti agak ke sini-sini juga boleh ya. Ya, frater akan diktekan doanya ya. Doanya tentang apa frater? Nah, pastinya karena Yesus Kristus itu Allah kita itu menjadi satu supaya kita saling mengasihi satu sama lain, maka
doanya itu tentang saling mengasihi ya. Kita tulis Frater Eja. Allah Bapa yang Maha Pengasih. Sambil Frater tulis ya. Ya. Allah Putra. Allah Putra. Allah Roh Kudus. Aku ingin berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami. Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi. Tuhan, kami mohon, ajarlah kami untuk mengasihi siapapun, baik orang tua, kakak atau adik, guru, pendamping Pia, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sudah selesai ya. Doanya jadi kayak gini. Ya, nah bisa ditulis di tengah-tengah seperti Frater ini ya. Oke. Sudah selesai tulisnya? Ya. Kalau sudah selesai, sebentar lagi pelajarannya juga sudah selesai. Nah, ya. Jadi teman-teman, yang perlu diingat, Allah kita ada satu, tapi perannya ada tiga. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya. Lalu kenapa Frater dia jadi satu? Untuk mengajarkan kepada kita saling mengasihi satu sama lain dan tidak bertengkar ya. Jadi perlu diingat, kalau Yesus aja bersatu, masa kita anak-anaknya, kita yang ngikut Yesus masa bertengkar ya. Oke, jadi kalau ada yang bertengkar, siapa yang masih bertengkar? Ayo kalau ketemu temennya, nah salaman, baikan, jadi akur, oke? Ya, sekarang Frater tutup, mari kita doa bareng ya. Doanya itu bisa melihat apa yang tadi kita tulis bareng ya. Frater akan pimpin. Kita bawa sikap doa, kita tenang sebentar. Kita hening. Tidak ada suara. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah Putra, Allah Roh Kudus, aku ingin berterima kasih
karena Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Tuhan, kami mohon, ajarlah kami untuk mengasihi siapapun, baik orang tua, kakak atau adik, guru, pendamping Pia, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih kakak pendamping Pia. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat jadi murid Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Hai teman-teman, kembali lagi di Challenge Time. Penasaran gak nih siapa pemenang challenge minggu lalu? Jadi ini dia pengirim pertamanya. Nah sekarang kita undi untuk pengirim terbaik yang beruntung. Siapa ya? Mari kita undi. Selamat ya untuk para pemenang. Nah, untuk challenge minggu ini adalah menjawab teka-teki. Ini dia. Nanti bila kalian bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, pada jawaban kolom yang tercetak tebal akan tertulis sebuah ungkapan. Nah, coba temukan apa isi ungkapan tersebut. Kalau sudah, silakan tulis dengan indah ungkapannya dan hasil foto lalu dikirim pada kami ya. Ingat, paling lambat hari Kamis. Oke, jangan lupa minggu depan ikut lagi pertemuan Pia. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, secara khusus atas penyertaan-Mu di hari ini. Kami mohon rahmat-Mu agar kami semakin mengimani Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang taat. Berkatilah seluruh karya dan usaha kami, agar itu semua menjadi persembahan diri kami kepadamu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa minggu depan.